Baik, terima kasih pimpinan yang kami hormati serta anggota, Bapak Kepala BRIN beserta jajarannya. Pertama kali saya ingin mengapresiasi, sebelum Pak Ramson mengapresiasi, saya duluan ini. Program-program yang dilaksanakan yang terkait masyarakat ini semakin hari semakin lancar, ya, lancar, bagus sekali. Kemudian saya lihat juga realisasinya prognosis 94%, ya termasuk wajar lah, normal 94%, terutama memang kontribusi yang paling lambat serapannya itu adalah infrastruktur ya, prognosisnya 84-an, itu yang terbesar. Mudah-mudahan tahu apa masih bisa terserap lagi atau tidak itu yang infrastruktur yang 84%, 87,4%. Karena memang anggarannya setelah sekretariat kan infrastruktur yang paling besar ya. Sehingga ketika serapannya kecil, sisanya menjadi makin besar. Kontribusi ke atasnya makin terasa. Mudah-mudahan bisa dilihat kembali Bapak Kepala BRIN, apakah masih mungkin infrastrukturnya bisa diserap. Sayang kalau tidak terserap sama sekali. Yang kedua, memang sedapat-dapatnya program itu dimulai di awal tahun ya. Semakin bisa diserap di awal tahun, semakin baguslah di ujungnya. Karenanya kami berharap mudah-mudahan kalau administrasinya bagus, start tahun anggaran baru Januari program-program bisa jalan. Itu harapan kami ya. Sehingga lancar nanti di akhir tahunnya. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada pimpinan BRIN terkait pandangan BRIN kira-kira, karena kita introduksi PLTN itu kemarin kita rapat dengan Dirut PLN dan Dirjen Gatrik. Mereka menargetkan 2032 itu sudah masuk dalam grid. 2032 kan kurang lebih itu nggak lama lagi ya. Nggak lama lagi, sekarang 2024, sebentar lagi kan, kurang lebih 8 tahun lagi, waktu yang singkat. Nah, saya ingin pandangan BRIN, kira-kira apa jenis reaktor yang diusulkan ya untuk PLTN ini, dan kira-kira berapa megawatt untuk introduksi 2032. Lalu lokasinya di mana idealnya? Jenis reaktornya apa, kapasitasnya berapa, dan lokasinya di mana. Karena yang kami bahas ini, ya berkali-kali dengan pihak PLNK, SDM, sekarang itu yang dibutuhkan introduksi PLTN ini karena dua alasan utamanya. Karena sifat intermittent dari EBT. Karena dia intermittent, dia perlu storage, perlu baterai yang kualitasnya canggih teknologinya sehingga bisa disimpan, tapi ini kan belum bisa dicapai. Jadi sifat intermittent ini harus diganti. Yang kedua, bahwa yang kita butuhkan adalah base load. Nah, untuk menggantikan PLTU. Kan itu yang kita harapkan. Kalau tidak sesuai itu ya nggak sesuai harapan. Untuk itu kami mohon, kalau BRIN pandangannya seperti apa? Jenisnya berapa, ukurannya berapa, kira-kira diletakkannya di daerah mana. Itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir, mungkin pernah saya sampaikan, tapi terus menyangkut di hati saya ini. Ternyata pengembangan sains, teknologi, dan inovasi itu benar-benar berdampak secara ekonomi dalam skala yang nasional dan masif. Yang saya amati sekarang itu terlihat dari aplikasi teknologi di dalam biofuel. Biosolar itu, saya masih ingat dulu katalisnya dikembangkan, katalis merah putih melalui grant dari riset dan teknologi, Ristek, dikembangkan terus bersama peneliti ITB, diuji coba skala pilot di Pertamina dan sebagainya, akhirnya berujung diaplikasikan. Sekarang kita biosolar itu luar biasa. Sehingga benar-benar kita bisa mengurangi impor, mampu mengurangi impor. Yang kedua, menggantikan ya kan, fosil menjadi bio. Kedua, keuntungannya. Teknologi bisa menghasilkan dampak yang seperti itu kalau memang betul-betul berbasis pada
demand yang sesungguhnya, bukan artifisial. Bukan kecil-kecil yang apa itu kayak tadi startup ya, banyakkan gagalnya memang ketimbang suksesnya. Nah, dia benar-benar berbasis demand dan juga penghayatan saya ya, resource base. Ketika resource base, sumber daya kita besar, melimpah, kita olah dengan teknologi, meledak secara ekonomi. Kalau yang kecil-kecilan nggak punya dampak. Saya pernah lihat juga, itu grand research dari Menristek juga zaman dulu, itu di Trenggalek. Trenggalek menggunakan secara masif tepung mokaf. Tepung mokaf adalah katalis digunakan untuk cassava, jadi tepung digunakan untuk bikin kue-kue, kue tart, terigu, indomie dan sebagainya. Jadi dia dari tepung dibuat apa semacam kotak-kotak kecil gitu dari tepung singkong cassava, jadilah dia tepung. Digunakannya sangat luas. Akhirnya saya menyimpulkan sesungguhnya riset teknologi inovasi itu sangat ditentukan oleh penariknya, demand yang kuat dari industri. Kalau industrinya kayak gini aja, industri kita masih deindustrialisasi, daya tariknya lemah-lemah, lemot, yang ditarik nggak gerak-gerak gitu. Ini saya filosofi dasar ya. Saya berharap misalnya ya, kita kayak minyak kita ini, kita lagi kesulitan teknologi EOR, ya kan, Enhanced Oil Recovery. Kita lagi kesulitan untuk mengolah MNK, minyak non konvensional. Itu kalau teknologi masuk, wah ketarik ekonomi itu, maka raksasanya bergerak gitu. Mungkin hal-hal seperti ini perlu direnungkan dan nanti akhirnya bisa dikembangkan dalam pembangunan sains, teknologi dan inovasi. Paling tidak untuk pemerintahan yang akan datang. Demikian dari kami pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.